Salam jumpa pemirsa Parliklik. Jumpa lagi dengan saya. Dan saya berharap agar pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu merupakan harta yang tak ternilai harganya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yaitu tentang bulu mata. Nah, bulu mata itu disebut juga dengan rambut mata. Artinya bulu atau rambut yang ada di mata. Jadi bulu mata itu, oh, oh ya, mungkin sebagian dari Anda akan merasa geli jika saya membicarakan tentang bulu mata. Sebab biasanya topik tentang bulu mata ini dibahas oleh kaum wanita atau kaum perempuan. Ya, tentu saja saya tidak akan membicarakan bagaimana caranya memasang bulu mata palsu atau saya juga tidak akan membicarakan bagaimana caranya memilih bulu mata yang cocok untuk Anda. Tidak. Jadi saya akan membicarakan bulu mata ini dari sudut yang lain. Nah, namun sebelum saya membicarakan bulu mata, terlebih dahulu saya akan membicarakan tentang mata. Karena antara mata dan bulu mata itu satu rangkaian yang tak terpisahkan, satu kesatuan. Oke. Nah, sekarang apa itu mata? Mata itu adalah merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta kepada setiap insan. Kita tahu semua bahwa mata itu gunanya adalah untuk melihat. Namun, di samping untuk melihat, mata juga mengandung sejuta makna. Seperti pepatah yang mengatakan, di balik sorot mata terkandung sejuta makna. Ya, istilah itu memang sangat tepat sekali. Karena coba kita perhatikan seseorang, kita melihat sorot matanya, kita tahu apa yang sedang dialami orang tersebut, dan kita juga bisa merasakan kira-kira apa yang sedang dia rasakan. Misalnya seperti dia sedang galau atau sedang marah atau sedang sedih atau mungkin kecewa atau mungkin dia perasaannya sedang cemburu atau bahkan dia sedang jatuh cinta. Meskipun dia tidak bicara, tapi kita tahu dari sorot matanya bahwa dia sedang berbinar-binar, sedang jatuh cinta. Nah, bicara tentang cinta, ada juga pantun yang bercerita pantun tentang cinta dan mata. Saya yakin semua orang tahu karena pantun ini sangat terkenal sekali. Pantunnya seperti ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, dari pantun ini kita bisa menafsirkan antara cinta, mata, dan hati. Jadi antara cinta, mata, dan hati ini pun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, kita juga bisa menafsirkan bahwa mata ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam dunia percintaan. Nah, sekarang coba Anda bayangkan atau coba Anda flashback sejenak ketika mengingat kembali ketika Anda masih remaja dulu. Umur-umur sekitar 16 sampai 18 tahun. Saya yakin Anda tidak akan melupakan masa-masa remaja itu. Sebab seperti pepatah lagi yang mengatakan bahwa masa remaja itu adalah masa yang terindah dalam hidup kita. Nah, jadi memang masa remaja itu masa yang tidak akan bisa kita lupakan. Karena pada masa remaja itulah setiap orang untuk pertama kalinya merasakan
adanya getaran-getaran cinta, getaran-getaran asmara. Dan getaran-getaran cinta itu disebabkan karena sorotan mata. Nah, sorotan mata ini mampu menembus jantung hati Anda. Saya yakin ketika sorotan mata itu menembus jantung hati Anda, Anda menjadi galau, Anda menjadi hilang konsentrasi, bisa juga mungkin tidak bisa makan, tidak bisa tidur, karena setiap saat, setiap waktu sorotan mata itu membayangi pikiran, perasaan, dan hati Anda. Jadi betapa luar biasanya sorotan mata itu. Nah, mengenai sorotan mata, saya juga jadi teringat dengan teman saya ketika kami masih sama-sama remaja dulu, umur sekitar 17 tahun. Saya mempunyai teman, dan teman saya ini orangnya sangat pemalu dan sangat tertutup. Ya mungkin karena latar belakang keluarganya sehingga membuat dia seperti itu. Nah, ceritanya begini. Jadi teman saya ini pada waktu itu di area lokasi sekolah kami, teman saya ini satu saat melihat sorot mata dari seseorang, dan ternyata sorot mata ini milik seorang wanita yang memang dia sedang kagumi. Nah, ketika sang wanita itu datang mendekat, dan ketika seorang wanita itu mendekat, dia sekonyong-konyong teman saya ini menjadi kaku. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, panas dingin, dan lututnya bergetar. Dan ketika sang wanita ini semakin mendekat, dan semakin mendekat, teman saya ini dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan ketika sang wanita ini semakin mendekat, lebih dekat lagi, teman saya ini akhirnya kabur dan melarikan diri karena dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, dan dia tidak tahan dengan tatapan atau sorotan mata sang wanita. Nah, jadi betapa luar biasanya sorotan mata wanita itu. Nah, jadi bagi para pria dan wanita, memang Anda harus sadar bahwa di balik sorotan mata itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, tips saya untuk para pria dan wanita, terutama pada pria, Anda harus waspada dengan sorotan mata wanita. Karena sorotan mata wanita itu mampu menghancurkan seluruh pertahanan yang sudah dibangun oleh pria. Nah, sementara bagi wanita, Anda juga harus waspada. Sebab sorotan mata seorang pria itu mampu membuat seorang wanita lupa segala-galanya. Nah, tapi ya tidak apa-apa juga lupa, asal jangan Anda lupa siapa diri Anda. Nah, jadi betapa luar biasanya mata dan juga apa yang terkandung dalam kekuatan yang ada di dalam sorotan mata itu. Nah, jadi demikianlah penjelasan antara mata ini. Nah, sekarang mata dan bulu mata. Antara mata, seperti yang sudah saya sampaikan, antara mata dengan bulu mata ini tidak terpisahkan. Tentunya bagi setiap wanita itu mereka sangat mendambakan mata yang indah dan juga bulu mata yang indah. Namun sayang sekali bahwa
Tidak semua wanita itu mempunyai bulu mata yang indah, yaitu bulu mata yang lebat, panjang dan lentik. Nah, tapi tidak usah khawatir juga karena sekarang ini kan sudah zaman canggih, sudah modern. Jadi apapun yang kita inginkan itu bisa kita usahakan. Nah, bagi seorang wanita yang ingin mempercantik bulu penampilannya, yaitu terutama bulu mata, itu ada 3 hal yang bisa ditempuh. Pertama, Anda bisa menggunakan maskara, lalu Anda juga bisa menggunakan bulu mata palsu, dan yang terakhir itu eyelash extension. Namun sebelumnya Anda juga harus tahu bagaimana, sejak kapan dan eh, bagaimana sehingga bulu mata palsu ini ada. Nah, dari konon, dari cerita yang kita, dari sejarah yang kita baca, konon pada masa zaman Romawi kuno, di mana masyarakatnya pada waktu itu mereka menganggap bahwa bulu mata itu melambangkan kesucian sang wanita. Artinya, wanita yang mempunyai bulu mata yang lebat, panjang, dan lentik itu adalah wanita yang masih suci, masih perawan. Dan wanita yang bulu matanya sudah tidak lagi lebat, tidak lagi panjang, dan tidak lagi lentik, itu artinya wanita tersebut sudah tidak lagi suci, tidak lagi perawan. Nah, itulah anggapan masyarakat zaman Romawi kuno saat itu. Nah, sehingga anggapan tersebut menimbulkan inspirasi bagi para wanita di zaman itu untuk membuat bulu mata palsu. Jadi semenjak itulah sehingga mereka membuat, para wanita membuat bulu mata palsu. Dan seiring berkembangnya waktu, bulu mata palsu juga mengalami perubahan sampai saat ini. Nah, mengenai 3 hal ini, maskara, bulu mata palsu, dan eyelash extension. Nah, maskara ini yang sering digunakan oleh para wanita ini biasanya lebih simple, lebih sederhana, dan ya tidak, harganya sangat terjangkau, bahannya juga aman, dan pemakaiannya juga sangat aman karena dia tidak merusak bulu bulu matanya, bulu mata. Nah, dan sementara bulu mata palsu ini lebih variatif, lebih banyak jenis dan warnanya, sehingga bulu mata palsu ini bisa disesuaikan dengan make up dan juga acara-acara yang akan dihadiri atau lokasi tempat yang akan dihadiri. Itu bisa disesuaikan penggunaan bulu mata palsunya. Namun ya memang harganya juga ya meskipun cukup terjangkau, namun jika penggunaan bulu mata palsu ini salah dan sering dilakukan terus-menerus, kesalahan-kesalahan itu bisa mengakibatkan rontoknya bulu mata yang asli. Jadi ya memang hasilnya agak lebih baik dibandingkan dengan maskara tadi. Dan yang terakhir itu eyelash extension, itu dia memang lebih eksklusif dan tentunya dia lebih mahal, dan yang harus diperhatikan adalah penggunaannya. Orang yang menggunakan atau yang memakaikan bulu mata palsu eyelash extension ini disarankan harus yang ahli, harus yang profesional, karena itu mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Jadi harus lebih berhati-hati dan harus juga diperhatikan bahannya. Bahannya juga harus aman, dan juga alat yang digunakan itu harus steril. Jadi memang eyelash extension ini cukup rumit, namun hasilnya itu lebih cetar dibandingkan yang lainnya, dan dia tidak memerlukan bermacam-macam makeup di area mata. Jadi
para wanita, dengan adanya 3 pilihan ini, Anda bisa memilih salah satu. Itu tergantung dari ya tentu dari kocek Anda pertama-tama, dan kedua tergantung dari aktivitas Anda, apakah Anda sering di luar atau bagaimana, atau tergantung juga dari iklim di mana Anda tinggal, dan yang terakhir itu tergantung dari eh, di samping tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan atau sifat Anda. Misalnya kalau Anda termasuk yang agak ceroboh, sebaiknya Anda lebih baik menggunakan yang maskara atau yang sejenisnya, karena itu jauh lebih aman. Nah, jadi para wanita sekalian, setelah Anda mempunyai mata yang indah dengan segala kekuatannya, juga bulu mata yang indah, itu Anda harus juga memperlengkapi diri Anda dengan di samping penampilan yang menarik, Anda juga harus mempunyai personality atau kepribadian yang baik. Sehingga penampilan yang menarik, mempesona, ditambah dengan personality, kepribadian yang baik, Anda nyaris menjadi wanita yang sempurna. Jadi ya tentu merupakan dambaan bagi setiap wanita untuk menjadi wanita yang nyaris sempurna. Nah, jadi demikianlah. Tapi hati-hati juga, sebab penggunaan bulu mata palsu ini kalau tidak hati-hati, tidak atau sembarangan, itu bisa menyebabkan beberapa efek samping. Misalnya bisa menyebabkan iritasi, kemudian bengkak, lalu mata merah, perih, dan ya itu bisa membuat mata Anda menjadi sakit. Jadi di samping untuk membuat mata indah, tapi hati-hati juga ada efek sampingnya. Jadi ya demikianlah pemirsa Parli Klik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali, tentunya di rumah. Terima kasih dan salam Parli Klik.